Jika Pancasila ini merangkul semua agama, kenapa saat ini beberapa kelompok Islam ingin mengganti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia? Ada sebuah fakta besar yang terkait dengan keutuhan NKRI dan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jika Pancasila itu adalah ideologi yang mempersatukan NKRI dan mampu menegakkan kedaulatan, maka pertanyaannya adalah, kenapa Timur Leste bisa lepas dari Indonesia? Jika Pancasila mampu melahirkan sebuah kesatuan, kenapa saat ini OPM dan pernah gerakan di Maluku dan gerakan di Aceh pernah terjadi, walaupun saat ini alhamdulillah masih utuh? Jika Pancasila adalah sebuah ideologi yang menyatukan semua golongan, kenapa saat ini masih banyak dari masyarakat yang mengolok-olok Pancasila sebagai ideologi tauhid? Jika Pancasila ini merangkul semua agama, kenapa saat ini beberapa kelompok Islam ingin mengganti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan mereka adalah kelompok dari Islam? Faktanya, Pancasila ini didirikan oleh kelompok nasionalis dan kelompok Islam di Indonesia dan disetujui oleh kelompok agama. Sosok yang melegitimasi bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang bisa membawa Indonesia menuju kejayaan, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kepopulerannya, kedalaman ilmunya tidak perlu diragukan lagi. Pancasila ini adalah sebuah ideologi yang patut kita acungi jempol karena mampu merangkul semua golongan, semua etnis, semua agama yang ada di Indonesia. Meskipun beberapa masyarakat Indonesia itu tidak beragama, bahkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu adalah cerminan dari orang-orang Barat. Tentu mereka tidak terima dengan hal semacam ini karena mereka mempunyai agama. Ya, ini garis kerasnya ya. Setiap golongan itu mempunyai garis keras. Jangan sampai garis keras ini disentuh. Jika disentuh, maka akan memberontak. Jadi kelompok Islam ini ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia dari demokrasi menuju khilafatul muslimin, khilafatul Islam ya. Sistem pemerintahan Islam, semuanya bergantung pada Islam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak mengetahui sisi perjuangan dari Islam di Indonesia. Orang Islam di masa dahulu itu memiliki andil yang sangat besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak menolak sistem pemerintahan Islam saat ini. Sistem pemerintahan Islam yang ada di Indonesia saat ini, bahwa sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tidak perlu diragukan kembali. Kembali tadi saya singgung bahwa apabila kelompok radikal itu disinggung atau kelompok mayoritas disinggung, itu akan memunculkan suatu pemberontakan. Sama seperti yang ada di India saat ini. Mayoritas di India adalah penganut agama Hindu. Dan ketika umat Islam di India itu memakan sapi ya, ini bentar lagi hari kurban, mereka orang Islam memakan sapi, sedangkan orang Hindu mendewakan atau menuhankan sapi. Ketika orang Hindu melihat orang Islam, mereka akan menganggap bahwa, wah, orang Islam ini ternyata tidak menghargai mayoritas agama, penganut agama mayoritas di India. Ini kan sebuah problematika ketika orang Hindu melihat di Afghanistan yang memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan agama Islam secara radikal, bertemu dengan India memperjuangkan agama Hindu secara radikal. Nah, bagaimana kita di Indonesia ini? Di Indonesia ini adalah sebuah negara dengan penduduk penganut agama Islam terbesar di dunia, meskipun nanti India itu bakal mengalahkan menurut pandangan saya, karena pertumbuhan penduduk di India itu sangat besar peningkatannya dibandingkan dengan Indonesia. Permasalahan utamanya adalah tidak mengetahui historitas kemerdekaan Indonesia. Inilah yang menyebabkan berkurangnya legitimasi Pancasila sebagai ideologi negara.